Terima kasih. Shalom, salam Hyper Grace. Saya akan membawa renungan pada sore hari ini yang berjudul Janganlah membelokkan hukum, tetapi hormatilah dan hargai hak-hak manusia. Namun sebelum itu mari kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Baca sama-sama. Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam prakaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam prakaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari prakara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kau firmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ya, kita balik ke PowerPoint yang tadi. Janganlah membelokkan hukum, tetapi hormatilah dan hargai hak manusia. Boleh slide berikut, Pastor. Alasan pemilihan tema. Slide yang tadi. Alasan pemilihan tema. Hukum adalah fondasi utama untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Membelokkan hukum pasti berdampak negatif pada stabilitas dan keadilan sosial. Hal ini termaktub juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya menjaga kelurusan hukum agar tercipta stabilitas dan keadilan sosial, termasuk dalam hubungan dengan hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Menghormati dan menghargai HAM adalah kewajiban moral dan legal bagi setiap warga negara. Tindakan membelokkan hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi
yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan di masyarakat. Isu keadilan dan HAM ramai dibicarakan seiring banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai tempat. Kita masuk pada pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab atau eksegesi. Kitab Keluaran terdiri dari 40 pasal dan 1213 ayat. Dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kitab Keluaran secara harfiah berarti keluar atau jalan keluar. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Velesmot, seperti yang bisa kita lihat di sini. Velesmot, yang berarti inilah nama. Kitab ini berisikan bagaimana Tuhan Allah memilih Musa yang memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pembebasan ini menjadi tema utama, diikuti perjanjian antara Tuhan Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Perjanjian ini berisi hukum-hukum Tuhan Allah yang harus dipatuhi sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan bangsa Israel kepada Sang Pemberi Perjanjian, serta ketetapan-ketetapan untuk mendirikan kemah suci dan riwayat tentang pelaksanaan ketetapan itu. Kitab Keluaran terdiri atas dua bagian utama, yaitu pasal 1 sampai 18 menceritakan kisah tentang bangsa Israel ditindas di Mesir, kelahiran Musa, dan mujizat yang Tuhan Allah lakukan untuk membebaskan mereka. Selanjutnya pasal 19 sampai 40 mencakup perjalanan bangsa Israel ke Gunung Sinai, penerimaan hukum 10 hukum, dan pembangunan kemah suci. Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ada di bagian kedua, berisikan hukum-hukum Tuhan Allah dengan tema utama keadilan dan belas kasihan. Hukum-hukum ini diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka menerima 10 hukum Tuhan Allah di Gunung Sinai. Israel diperintahkan untuk menegakkan hukum secara adil dan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Bagian ini berisikan perintah-perintah etis yang memiliki makna penting mengatur relasi sosial yang sehat dalam komunitas umat perjanjian. Dalam ayat 1 dikatakan, "Janganlah engkau menyebar kabar bohong." Kabar bohong dalam bahasa Ibraninya saf, boleh slide berikut. Ya, kabar bohong atau dalam bahasa Ibraninya saf, yang berarti dusta, kesia-siaan, penipu. Kata ini sepadan dengan hipolepsis dalam bahasa Yunani yang berarti ulasan palsu, berita atau isu palsu yang menyebar. Yang ini. Ayat ini memuat perintah Tuhan Allah agar orang Israel tidak membuat desas-desus dan menjadi saksi palsu. Saksi yang menyebabkan perselisihan dan kekerasan. Umat diingatkan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran supaya hukum dapat ditegakkan. Ayat 2-3, umat diingatkan ketika memberikan kesaksian atau suatu perkara, mereka dilarang memihak kepada orang yang kuat atau berpengaruh, yang bisa kita lihat di slide berikut. Yang di dalam istilah Ibrani yaitu lotisa fanim legadol. Dan jangan pula berpihak pada orang lemah. Ini berarti keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan status sosial seseorang. Ayat 4 dan 5, umat diingatkan ketika melihat hewan kepunyaan musuh yang tersesat, rebah ataupun berat bebannya, maka haruslah ditolong. Kita lihat slide berikut. Ya, musuh yang dalam bahasa Ibraninya saf, oyef,
artinya seteru atau yang berseberangan. Harus diperlakukan dengan baik sebagai bentuk penghayatan kasih Tuhan Allah yang universal. Yang dimaksud dengan membantu musuh adalah orangnya, bukan perilaku jahatnya. Hal ini senada dengan perintah Yesus Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang bisa kita baca dalam Matius 5 ayat 44. Boleh kita baca di Matius 5 ayat 44. Nah, di sana tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam ayat 6-9, umat dilarang menyimpang dari kebenaran dengan melakukan kecurangan dalam peradilan seperti suap. Nah, kita lihat dalam slide berikut. Suap yang di dalam bahasa Ibrani-nya sohat, yaitu memberikan hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Ini merupakan perbuatan tidak adil dan korup. Sebaliknya, sebagai umat Tuhan diberikan perintah untuk menjaga yang di dalam Ibrani yang artinya samar, yang artinya menjaga, memelihara atau memperhatikan hak kaum lemah dan orang asing. Umat Israel diwajibkan untuk melindungi, yang di dalam bahasa Ibrani-nya Gaal, melindungi, yang artinya melindungi, membela atau menebus, dan memberdayakan, yang dalam bahasa Ibrani-nya Ana, ya. Yang artinya memberdayakan, memberikan hak, menolong kelompok rentan seperti janda, anak yatim, dan orang asing. Keadaan hidup sebagai orang asing pernah dialami oleh Israel, sebab itu jangan mengulang pengalaman itu lagi. Sebagai perwujudan dari keadilan sosial dan kesejahteraan. Ayat 5-13, bangsa Israel juga diwajibkan untuk beribadah. Kita lihat di slide berikut. Beribadah yang dalam bahasa Ibrani Avad, dan menjaga hari Sabat. Beribadah kepada Tuhan Allah adalah hukum yang harus dipatuhi. Praktik ibadah dan perayaan hari Sabat dijadikan sarang untuk membaharui hubungan umat dengan Tuhan Allah. Umat Israel diwajibkan untuk beribadah dan menjaga hari Sabat sebagai bentuk ketaatan serta pengabdian kepada Tuhan Allah yang hidup. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Pencipta yang mereka sembah. Perintah beribadah tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat ritual di hari tertentu, tetapi menyentuh seluruh aspek hidup orang percaya dan terjadi setiap hari. Dengan demikian, hari-hari yang dijalani, termasuk Sabat, menjadi bagian dari ibadah kepada Tuhan Allah. Ibadah yang utuh, holistik, dan sejati adalah ketika umat menjadikan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11 yang akan kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menjaga hari Sabat bersifat lebih spesifik dan terbatas pada hari itu.
Sabat yang berarti istirahat harus ditindaklanjuti oleh umat. Mereka diperintahkan Tuhan Allah untuk beristirahat, menghentikan pekerjaan, serta menghususkan diri agar ada dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Kita masuk pada makna dan implikasi firman. Yang pertama, penegakan hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia sangat penting harus diperjuangkan oleh gereja sebagai persekutuan orang percaya. Yang kedua, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan cinta kasih hendaklah dimulai dari dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup dan pelayanannya adalah contoh dan teladan kepedulian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan di masyarakat. Yesus Kristus mampu memberikan jawaban atas semua kondisi manusia. Yang ketiga, setiap orang percaya wajib meneladani Yesus Kristus dan turut serta melakukan keadilan dan kasih dalam kepedulian kepada mereka yang terpinggirkan, bahkan kepada semua orang. Yang keempat, orang percaya yang telah dibarui oleh Roh Kudus hendaklah menjadi pribadi yang berintegritas, memihak kepada apa yang benar, baik, adil, jujur, dan bersikap tegas menolak suap. Yang kelima, gereja harus semakin intensif melaksanakan diakonia pengembangan prakarsa masyarakat, yaitu menyelenggarakan pelatihan vokasional bagi anak-anak putus sekolah, memberikan beasiswa, atau menyediakan dana bergulir untuk pendampingan UMKM di komunitas marginal, di samping diakonia karitatif yang telah dikerjakan. Yang keenam, peribadatan jemaat penting untuk dipelihara karena merupakan fondasi iman yang menjaga dan memperbaharui hubungan dengan Tuhan Allah. Spiritualitas jemaat tidak hanya berfokus pada ritual ibadah saja, tetapi bagaimana mampu mewujudkan keadilan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya beribadah, tetapi juga menyatakan iman dalam bentuk mewujudkan keadilan dan pelayanan kasih di masyarakat. Yesus Kristus dalam pengajarannya mengharuskan ibadah ritual dan kehidupan sosial praktis berjalan selaras. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yang akan kita baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Oke, kita baca bersama-sama. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Sampai di sana renungan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Teratur baru calon S1 hukum sudah teratur. Tadi memang kita ada tanya-tanya Pak Jaden, kalau kelas ini kita sudah mana sih pakai bahasa Ibrani? Seberani dia loh. Jadi ini
menarik sekali ya, karena dia basicnya hukum, jadi dia bicara hukum. Ya. Cuma kalau khotbah macam begini jangan di tengah-tengah pendeta, dong mulai berbatu kemana. Ya. Sebab beribu bunyi sudah petaku, janganlah membelokkan hukum. Hukum ini coba lihat dulu hukumnya apa nih? Keluaran 23 ya tadi ya. Ya, lihat di teks. Nah di itu di my apa? The word. Ya, itu. Coba lihat keluaran berapa tuh? Jadi Keluaran 23. sama sekali. Yang dia punya intinya di janganlah engkau apa tuh? Berbohong, saksi dusta. Jangan engkau merubah hukum apa tuh? Janganlah engkau turut-turut hukum. Coba lihat hukum ini. Hukum ditulis apa? Torah. Ini. Apa dipakai? Oh, hukum ini dipakai nakal ya? Membelokkan hukum. Justice, keadilan itu. Nakal. Iya. Hukum berarti yang dimaksud di situ adalah keadilan. Ini perfect justice. Ya, itu apa nakal ya? Nakal atau nakal? Nah, hukumnya justice itu sebenarnya keadilan. Coba di atas lagi Pak. Oke, jangan membelokkan hukum. Tapi kalau di negeri Konoha, dorong kasih belok semua. Ya kan? Jangan coba-coba cari keadilan di negeri Konoha. Nggak akan dapat-dapat. Ya. Yang bengkok dong kasih lurus, yang lurus dong kasih bengkok. Hukum penguasa. Kenapa? Calon-calon yang akan diluruskan. Jaden, kasih lurus. Generasi muda. Kurang tunggu bebe malam isi. Setidaknya Penguasa punya hukum. Makanya kita PAD kan yang nomor 2 kan pengacara. Saking lurusnya, orang anggap dia duri besar dalam daging. Dia membela banyak kasus, nyana bayar, nyana dibayar. Bagus jadi hakim dulu.
Itu saking lurusnya. Dia bilang ke kita, jangan coba mencari keadilan di pengadilan. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Ya, ya ini negeri Konoha. Begitu. Terus marilah kita kembali ke kebenaran firman. Kalau kita pakai hukum Taurat tadi yang dikhotbahkan itu kan semuanya narasi Taurat, perjanjian lama. Itu dalam undang-undangnya itu yang disebut sebagai lex talionis. Ya. Mata. Itu hukum pembalasan setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu. Lex talionis. Ya. Itu hukum Taurat, pembalasan setimpal, lex talionis. Nah, tetapi kalau di dalam hukum Kristus, nomos Christos, itu anti lex talionis. Jadi berbanding terbalik. Itu nomos Christos. Tapi kalau Torah Musa, nah itu lex talionis. 613 mitzvot itu perintah harus dibikin tanpa salah. Sebab salah satu, salah semuanya. Itu prinsipnya. Nah. Makanya di Galatia pasal 5 ayat 4, tolong coba dibaca. Ya. Oke, kita dari ayat 3. 2-3. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau sunat bikin juga 632. 612 tambah 10. ya itu tambah 1 toh yang untuk bikin sunat toh. Harus bikin yang lain. Kalau bikin persepuluhan harus bikin yang 612 juga. Sebab kalau salah satu salah semua. Bukan salah satu dapat poin 9. Bukan. Salah satunya pastor. Melakukan salah satunya 10. Ini 2-3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu Harapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hidup di luar kasih karunia. Iya. Itu dia. Jadi kalau orang bataria dari mimbar, semua karena kasih karunia. Lalu campur Taurat di dalamnya. Salah satu, salah semua. Nah, hukum Kristus seperti apa? Galatia pasal 6 ayat 1-2. Jadi, mengikut Kristus bukan tanpa hukum. Kristus bukan antinomos. Kristus bukan antinomianisme. Mari kita baca 2-3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi. Itu yang Ibu Jen ada bikin toh. Tadi ada bersaksi panjang kali lebar kali tinggi kali Berkali-kali. iya toh. Berkali-kali dia. Kalau terapkan hukum Taurat, soal butuh firman. Aku budikan ya. Jadi hukum Kristus bukanlah tanpa sanksi, bukan.
pendisiplinannya, pendidikan. pendidikannya, bukan penghukuman. Nanti menit 2 ini dia belajar apakah pelanggaran diselesaikan hukum lalu pelanggaran selesai dengan hukuman maksudnya. Coba cari Jo, itu penjara-penjara kosong semua. Toh? Karena habis tukar HP, kasih uang habis perkara. Kuhab. Nah ada itu. Ya. Jadi sepanjang kita melaksanakan lex talionis, maka penjara semakin full. Ya. Nah Yesus mengajarkan kalau saudara mau berbuat salah, bikin apa? Ibu Jane, Ibu Rohani, kalau Firna bikin salah, bikin apa? Tegur. Sini Firna. Sini dengar pasal terima baik, biar mana keram mau dengar. Kita lagi keram bercerita. Betul sekali. Makanya kita dengar kesaksian Pak Ibu Jen, kita yang capek. Ini lupa, nah kanu kan so kalah. Kasih nasihat terus menerus, kasih pendisiplinan terus menerus. Ternyata ada hubungan darah. Iya toh. Ada hubungan darah. Oh, ada saudara, bersaudara, anak bersaudara. Oh, anak bersaudara? Cucu. Aduh, kejauh sekali. Iya. Mertu care-nya itu, ya, Ibu Rohani kita sedang memenuhi hukum Kristus. Yes. Janganlah jemu-jemu Berbuat baik. berbuat yang benar. Karena yang berbuat baik itu hasil karena kebenaran yang kita pahami. Gitu. Kebaikan hatimu hendaklah diketahui semua orang. Semua orang. Bukan cuma orang yang panjang lidah cuma. Ya tetap panjang lidah tahu tuh. Kalau orang gila puji akan naik-naik. Nah, sudah. Ya. Jadi luar biasa ya, hari ini kita dapat pelajaran hukum. Sebentar akan didoakan yang berulang tahun Bapak Rohani Kiki Maikong. Ya, waktu tanggal berapa? 18. Ya, 18. Orang 2 tanggal 17. Ya. Kalau Karen tanggal 6, ini Ibu Riri tanggal 7. Sekarang baku ganti. Torang tanggal 17, Bapak Rohani tanggal 18. Baku iko. Siapa orang ini cuma baku iko. Nah, nanti akan didoakan oleh Pak Erik, ya, doa spesial untuk ulang tahun. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa untuk Pastor Modi, tiba-tiba dilarikan ke UGD. Modi Kuhu, Pastor Modi Kuhu. Kemarin dulu, ya, padahal kemarin dulu pagi kita Pastor Christian, Pastor Modi, Brother Malikil, John yang dari Kupang, ada 5 orang. Orang bercerita dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Bercerita pelayanan, ya, rencana Malikil mau ke Kupang, mau debat lawan 4 orang Kupang. Esra Soru,
Mel atok, deki ganas, deki gadas itu yang benarnya gadas. Tapi malikil malas bilang gadas, dibilang ganas. Deki ganas. Kemudian ada muriwali. Oh, Ya. timur juga. Muriwali MYM itu juga dari Flores, dari Kupang semua. Jadi dia bilang untuk menaklukkan orang Kupang, mesti Kupang yang turun, mesti Jerry yang turun. Tapi bilang sudah Surami, susah datang. Ingat baik-baik, Pastor. Kemudian ini Bambang Nursena mau turun. Oh, Bang. Bambang Nursena. Kemarin kita bilang Malik ya, bukan main kan? Dari Nusa Utara ke Nusa Selatan, utara dan selatan. Ujung ke ujung. Yang penggebuknya orang utara. Ini nekat yang nyata nih Edis bilang. Tinggi di kandangnya selatan. Itu kan nekat yang nyata, betul-betul nekat yang nyata.